Selamat pagi, Ibu Disti serta teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Septiani, saya sendiri Amelia Reba dan Nisa Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Pengertian di mana manajemen berbasis sekolah atau sering disingkat MBS merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada unsur-unsur manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, otonom. Otonom sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah. Menurut Pak Kasat sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas, di mana fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluasan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya, peningkatan partisipasi. Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik di mana warga sekolah, yaitu guru, siswa, dan karyawan, dan masyarakat, ilmuwan, usahawan, dan sebagainya, didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang terakhir, ada inisiatif, di mana inisiatif ini didasari atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan dikembangkan untuk menjadi sumber daya yang inisiatif dalam mengelola pendidikan. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor MBS. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan manajemen mutu berbasis sekolah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kewajiban sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan profesi. Yang pertama adalah kewajiban sekolah. Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keluasan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan yang profesional. Yang kedua, kebijakan prioritas pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional, terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka, efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Yang ketiga, peranan orang tua dan masyarakat. MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisiensikan sistem yang menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Untuk kepentingan tersebut diperlukan partisipasi masyarakat. Yang keempat, peranan profesional dan manajerial. Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan MBS berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan MBS, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi harus memiliki kedua sifat tersebut, yaitu profesional dan manajerial. Pengembangan profesi dalam MBS, pemerintah harus menjamin bahwa semua unsur penting tenaga kependidikan menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya.
Selanjutnya ada beberapa poin dari manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama ada perencanaan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Setiap sekolah hendaknya menyusun program kerja hal untuk jangka panjang atau menengah maupun jangka pendek yang disebut dengan rencana kerja sekolah atau RKS. Nah, penyusunan program kerja sekolah ini adalah membuat perencanaan program yang menghasilkan rencana kerja sekolah. Nah, menurut Ari Kunto, program ini adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Selanjutnya ada pengorganisasian MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, pengorganisasian ini dalam dunia pendidikan yaitu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, dengan tetapi mengacu pada rencana yang telah ditentukan oleh administrator pendidikan sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, fungsi dari poin ini adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Next. Oke, selanjutnya ada pengarahan MBS, yaitu pengarahan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi secara individu maupun keseluruhan dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, fungsi dari pengarahan ini adalah suatu fungsi kepemimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Pengarahan pada dasarnya akan berkaitan dengan motivasi, komunikasi, dinamika kelompok, dan kepemimpinan. Dan poin yang terakhir ada pengendalian MBS. Nah, pengendalian ini adalah proses yang dijalankan guna rangkaian aktivitas-aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan, diorganisasikan, serta diimplementasikan, dipastikan berjalan dengan semestinya sesuai target yang telah diharapkan. Walaupun mungkin ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam lingkungan yang dihadapi. Oke. Baik, kesimpulan dari presentasi kami, manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Manajemen berbasis sekolah adalah alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan. Desentralisasi dianggap sebagai konsep organisasi yang mengandung makna pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau tingkat bawahan dalam organisasi. Terdapat 4 prinsip manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk implementasi otonomi daerah bidang pendidikan, diantaranya yaitu otonom, fleksibilitas, peningkatan partisipasi, dan inisiatif. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan manajemen mutu berbasis sekolah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kewajiban sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan profesi. Setiap sekolah hendaknya menyusun program kerja yang baik untuk jangka panjang atau menengah maupun jangka pendek yang disebut dengan rencana kerja sekolah atau RKS. Penyusunan program kerja sekolah adalah pembuatan perencanaan program yang menghasilkan rencana kerja sekolah. Pengorganisasian merupakan suatu proses yang meliputi bagaimana taktik serta strategi yang sudah dirumuskan pada saat tahap perencanaan digambarkan pada sebuah struktur organisasi.
Tiga unsur penting pengendalian dalam pendidikan adalah standar kerja, pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, dan perbandingan antara kinerja yang telah dilaksanakan dengan standar kerja. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.